Salam harmoni. Hai semua, perkenalkan nama saya Putu Dia Kirana Pramodewi dengan NIM 259061002. Pada mata kuliah Statistika Terapan ini, saya akan menyampaikan materi tentang uji MANOVA, Multivariate Analysis of Variance. Sebelum itu, kamu harus mengetahui bahwa MANOVA adalah uji statistik untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antara beberapa kelompok pada lebih dari satu variabel terikat secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap beberapa variabel terikat secara simultan. Nah, di sini komponen utama MANOVA itu ada variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel penyebab. Kalau yang variabel dependen atau variabel terikat itu adalah variabel yang diukur, yang nantinya akan menjadi hasil. Dan variabel dependen ini harus lebih dari satu karena kita akan melakukan uji MANOVA. Nah, MANOVA lebih kuat daripada melakukan uji ANOVA berulang kali karena dapat mengurangi risiko kesalahan tipe 1. Sebelum melakukan uji MANOVA, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Nah, yang pertama itu melakukan pemeriksaan terhadap distribusi normal. Apakah datanya sudah berdistribusi normal atau belum? Nah, jika sudah, lanjut dengan mengecek homogenitas varian dan homogenitas matriks varian. Nah, setelah berhasil mengecek homogenitas, dilanjutkan dengan uji korelasi data. Nah, di sini dicek apakah data saling berhubungan. Nah, jika sudah, baru kita masuk ke uji selanjutnya yaitu uji MANOVA jika semua syarat itu telah terpenuhi. Nah, ada beberapa statistik uji di dalam MANOVA ini, jadi ada Pillai's trace, ada Wilks lambda, ada Hotelling trace, dan yang keempat yaitu Roy's largest root. Selanjutnya, mari latihan soal bersama. Di sini terdapat data skor hasil belajar. Nah, jadi sini skor tesnya ada mata pelajaran statistika, matematika, dan IPA dengan 3 jenis belajar yang berbeda. Maka dari itu, disusun hipotesis penelitian ada H0 dan H1. H0 ini menyatakan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar statistika, matematika, dan IPA di antara kelompok siswa yang mengikuti belajar mandiri, belajar berkelompok, dan les privat. Nah, dan pada H1 itu menyatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar statistika, matematika, dan IPA di antara kelompok siswa yang mengikuti belajar mandiri, belajar berkelompok, dan les privat. Maka dari itu disusun hipotesis statistik, karena di sini tidak ada perbedaan, maka menggunakan simbol sama dengan. Yang H1 karena ada perbedaan, maka menggunakan simbol sama dengan yang dicoret alias tidak sama dengan karena nilainya berbeda. Lagi, sekarang kita akan melakukan uji data menggunakan IBM SPSS. Di sini saya menggunakan yang versi 31. Sebelumnya saya sudah mengetikkan data, jadi saya akan menjelaskan kembali bahwa pada bagian name ini kamu dapat menuliskan variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, pastikan di sini menulis name-nya tidak menggunakan spasi, karena kalau pakai spasi dia tidak akan terdata di sini. Lanjut pada bagian type, karena di sini datanya semua berupa angka, jadi kita pilih type-nya numeric. Jadi number itu artinya angka. Nah, lanjut pada bagian lebar di sini menggunakan 8 karena standarnya memang segitu. Nah, pada bagian desimal ini diubah menjadi 0 semua. Kenapa diubah menjadi 0? Karena di sini tidak terdapat data berupa koma. Misal, kalau ada data 2,5 itu kita pakai desimalnya 1. Atau data 2,50 berarti itu desimalnya 2. Nah, lanjut pada bagian label di sini untuk memperjelas makna dari name. Jadi kalau di name kalian boleh tulis singkatan, di label diperjelas maksud singkatannya itu seperti apa. Di sini sudah boleh menggunakan spasi. Nah, di sini pada bagian variabel bebas
Nah, di sini values-nya itu kita kelompokkan, karena di sini ada 3 jenis belajar, yaitu belajar berkelompok, belajar mandiri, dan les privat, ini dikodekan. Jadi, belajar berkelompok kode 1, belajar mandiri kode 2, dan les privat kodenya 3. Nah, cara menambahkannya bagaimana? Tinggal klik tambah yang ini. Jadi, kalau mau menambahkan klik ini, kalau tidak sengaja salah bisa klik X. Setelah yakin sudah memasukkan dengan benar, lalu klik OK. Nah, lanjut. Pada bagian missing dan kolom itu ditetapkan saja, tidak diubah. Nah, pada bagian align ini posisi teksnya jadi tidak berpengaruh mau diletakkan di rata kanan, rata kiri, atau rata tengah, itu tidak menjadi masalah. Nah, pada bagian measure, karena di sini datanya sudah dikelompokkan, jadi satu yang data berkelompok, dua yang data mandiri, yang ketiga itu les privat, jadi dikelompokkannya pilihnya bukan skill tapi nominal. Sedangkan kalau data-data yang sudah pasti tanpa pengelompokan itu kita pakai skill. Nah, pada bagian data view, sebelumnya saya sudah melakukan pendataan lewat Excel, jadi tinggal di copy paste dimasukkan ke sini. Nah, ini data 1 itu sudah dikelompokkan, yang mana belajar berkelompok, mandiri, dan les privat. Itu bisa diurutkan datanya menggunakan sort and filter. Nah, yang pertama, sekarang kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu agar kita tahu apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Bagaimana caranya? Kita pergi ke Analyze, klik Descriptive Statistic, lalu pilih bagian Explore. Nah, di Explore ini ada dependent list dan factor list. Ingat, dependent. Dependent itu adalah variabel terikat. Nah, variabel terikat di sini ini kan yang skill, yaitu hasil skor tes matematika, statistika, dan IPA. Lalu pada bagian faktor list yang sudah dikelompokkan ini adalah jenis belajar. Nah, lanjut pada bagian plots, karena kita mau mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, kita centang bagian normality plots with test. Lalu klik continue. Nah, di sini klik OK. Oke, kita tunggu dulu hasilnya. Nah, ini sudah muncul hasilnya, namun kita berfokus pada tabel yang ini, yaitu test of normality. Nah, di sini ada dua jenis, ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Perlu diingat kembali karena di sini datanya kurang dari 50, maka kita fokus pada bagian Shapiro-Wilk. Nah, kalau datanya lebih dari 50 itu bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jika dilihat dari sini, pada bagian signifikansinya ini, nah ini nilainya lebih dari 0,05, yang mana ini artinya data ini berdistribusi normal. Kalau normal masih bisa lanjut ke uji berikutnya, yaitu uji homogenitas. Nah, selain signifikan, kamu juga bisa cek pada bagian normal Kiki plot. Nah, jika di sini data garisnya naik sejajar, itu juga menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Nah, kita lanjut, mohon maaf, kita lanjut sekarang ke uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini dapat dilakukan dengan cara klik Analyze, lalu pilih General Linear Model, pilih Multivariate. Nah, di sini kita masukkan pada bagian dependent variable masih sama karena ini variabel terikatnya. Kita masukkan hasil skor tesnya. Pada bagian fixed factor itu kita masukkan jenis belajarnya. Nah, di sini sekarang baru kita mulai memasukkan beberapa poin. Kita cek dulu di bagian plot, tidak perlu ada dimasukkan. Di bagian post hoc. Nah, di bagian post hoc di sini kita menggunakan Bonferroni dengan equal variance not assume-nya itu James Howell. Nah, lanjut.
Di sini kita masukkan jenis belajarnya ke sini, lalu kita klik continue. Lalu di bagian option, kita di sini akan mencari deskriptif statistik dan homogenitas tes karena kita ingin mengetahui uji homogenitas. Dan di sini taraf signifikansinya itu 0,05 yang mana ini artinya 95%. Kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita tunggu dulu hasilnya. Oke, hasilnya sudah muncul. Kita sekarang fokus ambil, kita klik bagian sini. Sebentar, saya perbesar dulu. Nah, di sini bisa ambil pada bagian box test of equality covariance matrix, ataupun di sini bisa ngambil dari Leibniz test of equality of error variance. Jadi bisa dilihat pada nilai signifikansinya. Kalau box test of equality of covariance matrix di sini bisa dilihat pada bagian signifikansi, itu dia kurang dari 0,05, di mana sini nilainya itu kurang dari 0,001. Di sini kalau Leibniz test, nah ini taraf signifikansinya itu lebih dari 0,05. Nah, di mana di sini menunjukkan bahwa adanya, di bagian sini kita buka dulu. Nah, kalau kita fokus ke bagian signifikan di sini, jadi asumsinya di sini belum terpenuhi, karena kalau dia lebih dari 0,05 itu baru bisa terpenuhi, sehingga di sini matriks kovarian homogennya belum terpenuhi. Nah, kalau di Leibniz test di sini karena lebih dari 0,05 itu asumsinya terpenuhi, jadi varians homogen antar kelompoknya itu aman sehingga bisa lanjut ke uji berikutnya, yaitu uji korelasi. Nah, pada uji korelasi ini dapat dilakukan dengan cara analyze, baru klik correlate karena kita ingin mengetahui korelasi, baru klik bivariate. Nah, di bivariate ini sekarang kita akan masukkan variabel. Variabel yang dimasukkan itu adalah hasil skor tesnya, karena di sini adalah variabel terikatnya. Jangan lupa dicentang pada bagian persen. Setelah itu kita cek dulu di option. Oke. Di bagian style, oke, udah aman semua. Nah, sekarang kita tinggal klik pada bagian OK. Nah, sudah muncul tampilannya seperti ini dan sudah disertai dengan warna-warnanya juga. Jadi, jika warnanya hijau, itu artinya dia memiliki korelasi yang sangat positif dan kuat. Nah, di sini juga dilihat dari nilai signifikansinya, jadi sig2-tailnya ini, karena nilainya kurang dari 0,001. Ini kan berarti dia kurang dari 0,05. Yang artinya memang dia itu memiliki korelasi yang sangat positif dan kuat, baik itu antara hasil skor tes statistika dengan matematika ataupun dengan IPA, yang menunjukkan di sini nilainya ada 0,942 dan juga 0,962. Nah, karena di sini hasilnya sudah sangat berkorelasi, maka dari itu karena uji asumsinya sudah terpenuhi semua, sekarang kita lanjut ke uji yang terakhir, yaitu uji MANOVA. Nah, untuk uji MANOVA itu caranya sama, klik Analyze, lalu pilih bagian General Linear Model, lalu klik Multivariate. Nah, di sini kan sudah juga. Nah, sudah dimasukkan datanya, jadi masih sama, tidak ada yang membedakan. Di bagian plots juga sudah. Di bagian post hoc, oke, sudah Bonferroni dan James Howell.
Nah, lanjut di IM means juga sudah. Di bagian option, oke sudah. Kalau kalian mau tahu parameter estimate, ini boleh juga dicentang jika memang diperlukan. Kalau mau dicentang estimate effect size juga boleh untuk mengetahui efeknya bagaimana. Nah, lanjut lalu kita klik OK. Di bagian sini kita fokus pada bagian multivariate testnya. Nah, di multivariate testnya, di sini kita cek pada bagian jenis belajar. Nah, karena tadi kan uji asumsi MANOVA-nya sudah banyak yang terpenuhi sebelumnya, kita dapat menggunakan Wilks Lambda. Jadi di sini Wilks Lambda-nya nilainya 0,092. Dan juga di sini ada Pillai Trace yang nilainya 0,108. Nah, kapan kita menggunakan Pillai Trace? Pillai Trace ini digunakan jika ada beberapa asumsi yang campur gitu, jadi ada yang melanggar, ada yang terpenuhi. Jadi Pillai Trace bisa digunakan di segala situasi. Namun yang sering kita gunakan adalah Wilks Lambda karena di sini uji MANOVA-nya itu sebelum-sebelumnya itu ujinya sudah terpenuhi, jadi cocok untuk digunakan menggunakan Wilks Lambda. Saya akan highlight kembali untuk interpretasinya. Jadi perlu diingat sebelum melakukan uji MANOVA, yang pertama perlu dilakukan uji normalitas. Nah, pada uji normalitas ini perhatikan pada nilai signifikansinya. Jika nilainya lebih dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Karena di sini lihat signifikansinya ini semua lebih dari 0,05, maka data di sini sudah terdistribusi normal. Selanjutnya, pada uji homogenitas, kita akan menguji asumsi homogenitas matriks kovarian. Yang pertama, caranya itu dengan melihat tabel box test of equality of covariance matrix, di mana di sini nilai signifikansinya itu kurang dari 0,001. Nah, di mana di sini artinya asumsinya ini belum terpenuhi. Namun, walaupun di sini asumsinya belum terpenuhi, tapi tetap bisa dilanjutkan tesnya ini. Kenapa? Karena di sini jumlah sampel pada tiap kelompok itu masih sama, yaitu 8 dari tiap-tiap kelompok. Jadi di sini asumsinya dikatakan terpenuhi jika nilainya itu lebih dari 0,05, sedangkan ini kurang dari, tapi tidak masalah, masih bisa tetap lanjut karena jumlah sampel masih sama tiap kelompok. Nah, setelah kita berhasil untuk mengecek dari homogenitas matriks kovarian, sekarang kita lanjut untuk memeriksa asumsi homogenitas varian untuk setiap variabel terikat secara terpisah. Jadi kita lihat pada Leibniz test of equality of error variance, di mana di sini sudah didapatkan datanya, ada rata-ratanya dari ketiga hasil skor tes. Kita lihat di sini nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa di sini asumsinya itu terpenuhi. Sehingga bisa lanjut ke uji yang berikutnya, yaitu uji korelasi. Pada uji korelasi, nah di sini sudah diwarnai dengan warna hijau hasilnya. Jadi warna hijau ini menunjukkan hubungan atau korelasi yang sangat kuat dan positif. Mengapa seperti itu? Karena di sini sudah terlihat dari nilai korelasinya yaitu 0,9. 0,9 ini adalah nilai yang sangat kuat untuk korelasi. Selain itu juga kita bisa lihat dari nilai signifikansinya dari sig-to-tail-nya ini, nilainya di sini adalah kurang dari 0,001. Berarti kalau kurang dari 0,001 itu kan berarti signifikansinya kurang dari 0,05. Yang artinya data hasil skor tes IPA ini memiliki korelasi yang sangat positif dan kuat, sehingga bisa dilanjutkan ke uji berikutnya, yaitu uji MANOVA.
Pada uji MANOVA ini kita ambil pada tabel multivariate test. Nah, di sini didapatkan hasil datanya itu taraf signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, karena lebih dari 0,05, berarti di sini jenis belajar itu tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Nah, kenapa di sini yang digunakan adalah Pillai's trace ataupun Wilks lambda? Karena di sini Wilks lambda itu memang populer digunakan untuk menguji MANOVA jika uji-uji sebelumnya berhasil terpenuhi. Sedangkan Pillai's trace itu bisa digunakan di segala situasi, baik pada saat uji sebelumnya itu terpenuhi ataupun ada uji asumsi yang sebelumnya dilanggar. Itu bisa menggunakan Pillai's trace. Kemudian kita amati juga dari tabel test of between subject effect, di mana di sini menyatakan bahwa hasil skor tes statistika itu nilai signifikannya 0,208, pada hasil skor tes matematika yaitu 0,460, sedangkan pada hasil skor tes IPA yaitu 0,555. Di mana di sini nilai signifikansi dari ketiga variabel itu lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar statistika, matematika, dan IPA di antara kelompok siswa yang mengikuti belajar mandiri, belajar berkelompok, dan juga les privat.